sudah ada contoh dari Ibu Aini. Kemudian selama pelaksanaan apel kedisiplinan ini diharapkan kalian semua tetap menghidupkan video dan menghidupkan mic pada saat ada kegiatan jawab dengan Bapak Kepala Sekolah. Yang perlu kalian perhatikan lagi yaitu kesopanan kalian dalam mengikuti kegiatan ini. Kesopanannya itu terlihat dari letak atau bagaimana kalian memperhatikan di sini, duduknya bagaimana. Dari beberapa kelas kemarin, kelas 7 itu pada hari Senin, kelas 8 hari Selasa, itu ada beberapa yang terlihat kakinya tidak sopan, jadi kelihatan medingkrang, kalau bahasa Jawa itu ya, medingkrang gitu, kelihatan jelek dan kelihatan tidak sopan. Saya harap kelas 9A, B, dan C kali ini bisa duduk dengan manis, duduk dengan sopan, gitu ya. Jadi enak dipandang mata yang memperhatikan di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum pelaksanaan kali ini. Marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar dan mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya kepada Bapak Kepala SMPN 1 Tutur, Bapak Didi Lestariono SPD, MMPD, kami persilakan. Terima kasih Bu Naning. Mari anak-anak, saya malas masker ya, biar kelihatan wajah saya di depan kalian, kelihatan gantengnya gitu ya. Suaranya biar kelihatan merdu di telinga kalian. Karena semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang mendampingi saya, anak-anak, kalau saya sampaikan pada kalian semuanya ya, yang mendampingi saya hari ini adalah 3 orang wakil kepala sekolah lengkap ya. Yang pertama Pak Bahrul Ulum, yang kedua Ibu Switaning Diah Wiratama, yang ketiga Pak Sugianto. Ini hadir semuanya menyaksikan kalian daring virtual apel kedisiplinan dengan tema pagi ini Satria Spentur 165 menyapa. Ini temanya anak-anak ya. Kemudian saya juga didampingi sama wali kelas kalian, Bapak Ibu wali kelas kalian, yang hari ini betul-betul ingin melihat anak-anaknya, kelihatan wajahnya, kelihatan senyumnya ya, yang betul-betul sebagai Bapak dan Ibu di sekolah kamu, yang betul-betul membina, membimbing kamu menuju ke prestasi tindak lanjut nanti ini. Yang pertama 9A, di sana ada Ibu Eni Sofiah ya. Kemudian di 9B ada Pak Bambang Utomo, ya. Nampingi saya langsung ini anak ya. Yang ketiga adalah Bapak Marsono, yang nanti akan memantau berapa jumlah siswa yang hadir di masing-masing kelas. Dan jika nanti ada yang tidak hadir anak-anak, ada konsekuensi akademis nanti dari kelas pada kalian semuanya. Tolong betul-betul disimak dan ditaati betul ya. Berikutnya saya juga dampingi pembina siswa kalian yang juga dengan getol tak anti-intinya membina kalian ya, menjadi yang terbaik ya. Kebetulan Ibu Hari Mulyani ini ada kepentingan urgen, tidak bisa nampingi, tapi pendamping kedua adalah Ibu Yeni Retnowulan yang mendampingi kita ini ya. Berikutnya juga kurikulum anak-anak, yang mendampingi, yang mengatur semua kegiatan ini adalah kurikulum. Di sana ada Ibu Nurul Farida dan Ibu Sidur Aini. Anak yang saya banggakan, apel ini akan saya tindak lanjuti setiap bulan. Ini sebagai bukti bahwa
Pak Didik selaku kepala sekolah ini tidak tinggal diam anak-anak ketika kalian daring dan sebagainya itu. Saya akan pantau betul anak yang tidak daring, anak yang daring ya. Ada konsekuensi logis nanti terkait dengan nilai itu. Anak yang saya banggakan, di era pandemi COVID-19 ini memang kita tidak diizinkan oleh kementerian. Bahkan Dinas Kabupaten Pasuruan tempo hari melalui kepala dinasnya ya sempat berkunjung ke sekolah kita anak-anak ya. Itu menyampaikan pada kita semua bahwa sampai hari ini SMP negeri di Kabupaten Pasuruan tidak diizinkan untuk tatap muka. Bahkan anak-anak daring ini ya sama dengan tatap muka, cuma secara virtual. Makanya anak-anak daring ini hukumnya wajib bagi kalian semua. Tidak hanya siswa yang wajib, tapi guru juga wajib mengadakan daring ini. Tanggung jawab sebagai kepala sekolah, guru wajib daring anak-anak. Tapi siswa juga wajib daring, karena apa? Sama dengan anak tatap muka itu. Sama dengan anak-anak hadir di sekolah. Cuma karena memang tidak diizinkan ke sekolah, anak-anak karena tatap muka di sekolah dengan gurunya, maka tatap mukanya bersifat virtual atau dunia maya saja. Kehadiran kalian di daring, di maya itu, ya, di virtual itu menjadi absensi kalian, kehadiran kalian dalam tatap muka itu. Ingat anak-anak, konsekuensi logis adalah kelulusan kalian kelas 9. Perlu saya sampaikan bahwa ada kriteria kelulusan yang akan melingkupi kalian anak-anak ya. Yang pertama adalah kriteria akademis, yang kedua kriteria non-akademis. Anak-anakku yang saya banggakan kelas 9A, B, dan C. Kriteria akademis meliputi nilai anak-anak. Di sana ada nilai tugas, ada nilai harian, ada nilai tengah semester, ada nilai akhir semester. Kalian kemarin telah mendapatkan hasil evaluasi ketika kalian kita undang dengan orang tua kamu, bertemu langsung wali kelasnya, itu kan disampaikan sama wali kelas itu. Ada nilai 0, ada nilai lebih KKM, ada yang di bawah KKM. Maka saya instruksikan pada kalian, jika kalian merasa nilai tugas itu ada 5, ternyata di evaluasi rapat kemarin itu ada 2, maka kurang 3. Segera kalian hubungi guru mapel yang bersangkutan, hubungi wali kelas untuk mengadakan nilai susulan atau nilai tambah nilai anak-anak ya. Itu penting sekali. Kalau tidak anak-anak ya, nilai 2 buah tadi itu dibagi 5. Seperti hanya penilaian harian. Guru kamu, contoh guru mapel IPA, mengadakan nilai harian selama 1 semester 3 kali. Selama kamu hanya punya 2, ya maka tetap dibagi 3. Nah, itu aturan yang jelas terkait dengan dokumen 1 kurikulum itu. Oleh anak-anak, jadi harapan saya anak-anak ya, jangan sampai kalian lepas nilai itu. Mas ya, saya sampaikan betul. Ingat siapa kepala sekolah kamu anak-anak ya. Satria Spentur 165, jujur, disiplin, tanggung jawab. Tolong betul-betul tegakkan pun seperti itu moto kalian nanti ya. Berikutnya anak-anak kriteria non-akademis. Yang pertama terkait dengan kehadiran. Mengapa tadi saya katakan wajib anak-anak? Karena di sana ada kriteria kehadiran. Kalau kalian tidak hadir di daring, ya sama dengan alpa anak-anak, sama dengan bolos itu aja, tanpa izin ya. Kalian boleh izin ke wali kelas kalian atau guru kalian karena sakit, boleh itu. Kenapa tidak? Seperti halnya kalian tatap muka tiap hari di era normal, bukan di era pandemi. Tapi kalau kalian tiba-tiba menghilang, tidak ada kabarnya, maka oleh guru kalian, oleh wali kelas kalian dianggap alpa anak-anak dan terhitung akan kriteria kelulusan nantinya itu. Kan ada anak-anak, saya minta betul pada kalian, hendaknya hadir dalam daring. Ini saya pantau ini ya, ketika PTS alhamdulillah, ya dari 670 anak, ya itu hanya 3% yang anak-anak tidak bisa daring dari rumah, tapi anak-anak datang ke sekolah. Karena anak saya instruksikan pula di apel Krisman ini ya, bahwa jika kalian mungkin merasa tidak ada sinyal, ya. Yang kedua, jika mungkin merasa tidak punya HP, ya, jangan minder anak-anak ya. Kalian bisa menghubungi wali kelas kamu atau guru mapelnya, silakan kalian daring dari sekolah. Sekolah ada lab di sana.
Mengapa tidak digunakan untuk daring anak-anak yang memang betul-betul tidak memiliki handphone atau tidak memiliki laptop atau daring dari rumahnya. Itu kepedulian sekolah anak-anak terkait dengan daring ini. Berikutnya anak-anak terkait dengan kriteria non-akademis adalah kelakuan kalian. Ketika daring ada yang tidak seragam, terhitung kerapian kalian bagaimana ya. Ketika daring anak-anak mungkin ya yang laki-laki terutama potongannya itu aduh gondrong dan sebagainya ya. Awas hati-hati sekali itu ya. Terus terpantau anak-anak oleh kesiswaan ya, oleh guru mapelnya, oleh wali kelasnya, terus akan terpantau nanti itu. Anak yang saya banggakan betul. Perlu saya sampaikan di sini anak-anak bahwa kriteria ketuntasan minimal sekolah kita ini betul-betul sekarang grade-nya tinggi anak-anak ya. Kriteria KKM-nya adalah 80 anak-anak. Itu termasuk nilai rendah di SMA Tutur 1 ini. Meski di SMA lain tinggi itu nilainya. Tapi di Sementur 1 ini bagaimana Pak? Dah 80. Jadi ketika kamu dapat nilai angka 80, ya sama dengan nilai yang paling rendah itu. Makanya saya harapan betul anak-anak kalian harus mendapatkan nilai di atas 80 anak-anak ya terkait nilai itu. Ya. Apakah dimungkinkan Pak nilai nanti itu di bawah 80? Wah, banyak anak-anak ya yang nggak tepat-tepat itu ya. Ya, ini peringatan bagi kalian semuanya. Anak yang tidak daring, anak-anak yang mungkin malas belajar, anak-anak yang tidak pada porsinya, tidak mengerjakan tugas, tidak ikut ulangan dan sebagainya, dimungkinkan nilai itu akan di bawah itu. Dan memang jika seperti itu akan tersandra anak-anak ya terkait itu semua. Ingat anak-anak, kalian ya dengan ujian-ujian, dan ujian-ujian. Menghadapi semester genap anak-anak ya, karena memang era pandemi ini tidak atau belum tentu kapan berakhirnya. Bahkan kemarin disampaikan kepala dinas pada kita semua bahwa wilayah Kabupaten Pasuruan masih dalam kondisi oranye anak-anak ya, berakibat tidak bisa dibuka tatap muka. Kita hanya bisa berdoa anak-anak, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya kita bisa tatap muka kembali. Kalau boleh saya sampaikan anak-anak, saya guru-guru semua kangen dengan kamu semuanya. Tapi coba dari Allah datang pada kita semua dengan turunnya virus corona ini. Tapi bukan hal yang menjadi patah arang anak-anak atau patah semangat untuk kita semuanya. Kita harus mengambil ibrah atau pelajaran tertinggi dari ini semua. Yang pertama adalah kalian semakin mahir anak-anak dalam bidang IT. Internet dan telekomunikasi, kalian akan paham betul anak-anak ya terkait dengan ini semua. Ya, bahkan Bapak Ibu guru anak-anak, kalau kamu boleh tahu bagaimana, wah betul-betul semakin mahir terkait dengan pengelolaan IT ini anak-anak ya. Anak-anakku yang saya banggakan semuanya. Memang di satu sisi keberatan kalian adalah kurang jelas keterangan dari guru karena memang virtual dan sebagainya. Tapi kalian perlu ini punya forum di balik kelas, bisa langsung berhubungan dengan gurunya untuk bertanya. Kenapa tidak dimanfaatkan itu anak-anak? Karena anak-anak saya sampaikan betul pada kalian, saya ingin kalian tidak berpangku tangan. Saya ingin kalian tidak hanya mengeluh. Tapi ayo kita hadapi cobaan dari Allah ini bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua lulus dari cobaan Allah ini. Dan kalian menjadi anak-anak yang berprestasi. Jadi anak-anak yang betul-betul nanti gemilang untuk meraih cita-citanya. Anak-anak yang saya banggakan, kalian pasti akan melanjutkan sekolah ke depannya. Tapi jika kalian tidak bermutu, hanya mengeluh saja, hanya berpangku tangan saja, hanya menerima apa adanya, saya khawatir lulusan Sementur akan dipertanyakan oleh SMA, SMK di atas nanti anak-anak. Kalau kan beda anak-anak, sekolah mana yang kamu tuju nantinya? Kalau kamu tidak betul-betul berniat ikhlas mencari ilmu dengan daring, apa yang kamu akan banggakan ketika kamu nanti akan di SMA, SMK? Ingat anak-anak, 6 bulan lagi, 8 bulan lagi anak-anak, sekarang bulan Oktober ya, kamu akan menginjakkan kaki di dunia SMA dan SMK anak-anak. Kalau kamu hanya berpengetahuan seperti ini, saya dengar beberapa anak yang tidak ikut daring, kamu akan dapat rasakan anak-anak bagaimana nanti itu adaptasi kamu ke SMA SMK-nya itu. Tapi ketika kamu betul daring dengan ikhlas, kamu betul-betul menuntut ilmu dengan bagus dan banyak,
sering bertanya pada gurunya. Saya yakin anak-anak dengan modal Satria, Spentur 165, jujur, disiplin, tanggung jawab, kamu akan meraih prestasi tertinggi di SMK nanti anak-anak. Itu bukti anak-anak. Karena apa? Tidak hanya Spentur anak-anak yang berhadapan dengan virus corona ini, tapi seluruh dunia. Tidak hanya Spentur anak-anak yang menghadapi virus corona ini, tapi seluruh dunia. Tidak hanya Spentur anak-anak yang berhadapan dengan virus corona ini, tapi seluruh dunia anak-anak seperti ini. Kapan akan berubah kalian? Kalau tidak saat ini anak-anak. Kalian terpacu, di depan kalian ada ujian-ujian. Nanti ada ujian akhir semester. 2 bulan berikutnya ada ujian semester genap. Ada ujian akhir semester genap. Ada ujian sekolah. Ya, ada AKM. Banyak anak-anak yang nanti akan berhadapan dengan kalian semuanya. Tapi itu semua akan dapat kalian raih dengan prestasi jika kalian betul-betul membanggakan untuk orang tua kalian semuanya. Dengan belajar daring yang punya niat ikhlas ya. Tuntut ilmu, sering konsultasi dengan gurunya, sering minta petunjuk gurunya, ya, sering mengerjakan tugas-tugasnya, banyak membaca buku, buka internet terkait dengan ilmu pengetahuan, bukan game anak-anak. Yang saya tahu anak-anak, kalian manfaatkan paket hanya untuk game. Itu salah anak-anak. Kalian boros. Itu bukan cara untuk cari ilmu, tapi itu adalah cara untuk memboroskan semua keuangan orang tua kalian. Ingat, kalian telah sebagian menerima paket dari pemerintah. Itu difungsikan untuk pembelajaran daring anak-anak, bukan yang lain. Termasuk nanti kalau kamu diberi orang tua terkait dengan pembelajaran ini diberi paket memang untuk pembelajaran anak-anak. Maka saya minta betul anak-anak di akhir apel ini anak-anak, yang pertama adalah kamu harus berbakti pada orang tuamu. Berbakti itu tidak hanya mendengarkan, tidak. Tapi di balik itu, ketika kamu diberi paketan oleh orang tuamu untuk apa? Itu termasuk berbakti anak-anak. Berbakti kedua adalah sering mendoakan orang tuamu. Apalagi ayah ibundamu masih hidup anak-anak ya. Bagi anak-anakku yang mungkin sudah tidak ditunggui ayah atau ibundanya, atau ayah dan ibunya sudah almarhum semuanya ya. Perbuatan bakti kalian adalah mendoakan mereka. Itu anak-anak yang harus kamu lakukan sejak dini ya. Jangan sampai terlambat anak-anak ya. Mudah-mudahan dengan berbakti pada orang tuamu itu, kamu akan sukses di dunia dan di akhirat. Yang kedua anak-anak yang perlu saya sampaikan anak pula ya. Berbakti pada bapak ibu guru kamu. Perbuatan berbakti pada bapak ibu guru adalah mendengarkan, mematuhi, menaati semua nasihat dan semua perintah bapak ibu guru kamu. Tidak ada anak-anak bapak ibu guru kamu yang akan mengarahkan kesesatan, tidak ada itu. Ya, saya yakin betul bapak ibu guru kamu yang betul-betul di Spentur ini akan mengarahkan ke yang terbaik untuk anak didiknya. Maka yang paling mulia untuk anak didiknya. Pasti seperti itu. Tapi kadang kamu sendirilah yang kadang menanggapi berbeda apa yang diminta oleh bapak ibu guru kamu itu. Anak yang saya banggakan, sebelum saya menyapa kalian, ya, saya ingatkan bahwa di era pandemi COVID ini anak-anak Kabupaten Pasuruan melaunching gerakan 5M. Tegakkan anak-anak agar kamu betul-betul sehat, walafiat, ya, umur usia panjang barokah anak-anak ya. 5M yang pertama adalah memakai masker. Hendaknya kalian setiap keluar rumah anak-anak menggunakan masker itu. Mudah-mudahan kalian semua sehat anak-anak ya. Yang kedua, mencuci tangan. Mari anak-anak kita hidup bersih, jaga kebersihan. Ingat, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman anak-anak. Ayo kita jaga kebersihan untuk pangkal kesehatan anak-anak ya. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Ketika kamu keluar rumah anak-anak berhadapan dengan orang-orang yang tidak dikenal, maka jaga jarak anak-anak. Ya, jaga jarak. Itu juga bagian dari untuk meretas atau menjaga atau memutus tali penyebaran COVID-19 anak-anak. Yang keempat adalah minum probiotik atau mengkonsumsi makan yang bergizi anak-anak ya.
Anak saya banggakan. Ini yang saya sering dengar adalah kalian semua tidak pernah sarapan anak-anak. Itu salah anak-anak. Sarapan itu penting untuk kalian semuanya. Karena apa? Sebelum kalian menerima pelajaran dari guru kamu, dibutuhkan energi yang cukup anak-anak untuk berpikir di otak kalian. Itu disupport dari sarapan. Awas anak-anak ya. Negeri-negeri besar tidak akan melepas anak-anak sarapan itu anak-anak ya. Sementara kalian yang di Spentur ini saya dengar ada anak-anak yang tidak sarapan. Itu salah anak-anak. Apa akibatnya anak-anak? Nilai kamu akan rendah anak-anak. Otak kamu akan terpukul dengan ilmu yang diberikan oleh guru kamu. Sehingga muncul kemalasan. Sehingga muncul konsentrasi rendah. Sehingga muncul kurang berpikir dan sebagainya. Yang kelima anak-anak adalah memperbanyak doa. Anak yang saya banggakan, jangan lupa kalian berdoa pada Allah, pada Tuhan. Bagi anak-anak yang mungkin beragama selain Islam, ya silakan banyak berdoa, ya sholat, ya untuk yang beragama Islam, yang membaca kitab, ya ngaji, ya itu penting anak-anak untuk menyucikan hati dan batin kita agar kita selalu dan senantiasa pasrah pada Ilahi. Anak yang saya banggakan itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan virtual apel disiplinan pagi hari ini. Akan kita sambung nanti pada event-event berikutnya. Mudah-mudahan anak-anak, saya juga berdoa. Mudah-mudahan era pandemi COVID segera berakhir dan kita bisa tetap muka langsung anak-anak. Karena kamu akan kaget ketika sekolah kamu akan berubah anak-anak ya. Insya Allah, ketika kamu masih masuk anak-anak, sekolah kamu akan berubah anak-anak. Kamu akan lihat nanti di kelas-kelas ya, ada LCD yang nanti akan membantu pembelajaran kalian secara virtual dengan baik nanti anak-anak. LCD ya, insya Allah nanti juga ada taman belajar anak-anak yang mudah-mudahan nanti juga akan semakin menambah khazanah keilmuan kalian. Ya, pengelolaan perpustakaan akan berubah anak-anak. Ya, bahkan nanti mungkin Mbak Ida akan membuat di sana e-library, akan mempertinggi jaringan internet terkait dengan ini semua anak-anak ya. Anak yang saya banggakan, kalian boleh menyampaikan ini kepada khalayak atau teman-temanmu atau saudara-saudara kamu semuanya bahwa Spentur memang grade-nya sudah berubah anak-anak ya. Jadi dari kakakmu itu sudah kelihatan anak-anak 80 ya. Tinggi sekali anak-anak. Kita sudah menyamai Pandaan ya, Bangil ya. Kita sekolah di atas anak-anak tapi tidak bisa disepelekan anak-anak. Ternyata inilah kenyataannya. Bahwa kita sekarang telah melejit prestasinya karya yang tertinggi. Karenanya harus diimbangi dengan kualitas siswanya. Selama kelas 9 tidak berkualitas, maka itu akan menurunkan prestis dan derajat SMP negeri sendiri. Nah, saya banggakan itu mungkin dari sana anak, saya coba akan menyapa kalian ya. Mungkin tidak semuanya perwakilan kelasnya, mungkin nanti ketemu di bulan depan juga akan saya sampaikan, saya sapa yang lain juga gitu ya. Coba anak-anak, saya ingin melihat wajahnya Nova. Nova siapa namanya Bu? Nova Nafila, kelas 9C. Nova Nafila 9C. Dengar suara saya sayang? Dengar Pak. Mana. Alhamdulillah. Pak Didi kangen sayang pada kamu sayang. Delok senyumnya seperti ini. Gimana kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah. Ya sehat ya. Ini dari mana? Dari rumah? Ya Pak. Dari rumah ya. Nova sangat betul. Ya tolong salam ke orang tua kamu. Berikutnya tetap dalam kondisi sehat ya. Tetap belajar. Daring selalu. Jangan lupa ya. Akan selalu saya pantau. Semua anak-anak yang terkait dengan yang daring ini ya, tetap daring seperti itu, belajar yang rajin karena masa depan kamu menunggu di sana. Ingat bahwa SMK yang anak akan kamu tuju membutuhkan anak yang prestasi, bukan anak yang lemah, bukan anak yang selalu bergantung pada orang lain, tapi anak yang mandiri. Ingat bahwa SMK SMA yang akan kamu tuju nanti adalah SMK yang betul-betul berprestise di dunia pendidikan. Yang nanti akan berpengaruh pada cita-cita kamu nanti ke depannya. Itu Nafila ya? Iya Pak.
Salam ke orang tua. Terima kasih. Jangan saya sapa lagi Salma. Kelas berapa itu? 9A. Mana Andana Salma? Dengar suara saya. Salma? Iya, Pak. Salma dengar suara saya? Ya, terima kasih sayang. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Ya, sehat ya. Salam ke orang tua. Selalu berdoa. Jangan sampai lupa. Kemudian tetap belajar. Selalu daring. Jaga kesehatan. Ya. Ingat, masa depanmu bergantung pada tanganmu sendiri. Masa depanmu bergantung pada diri kamu sendiri. Karenanya, di era daring ini adalah era yang betul-betul butuh tantangan seorang peserta didik menuju ke depannya. Ingat ya. Terima kasih Salma. Salam ke orang tuanya. Coba Daniel. Mana Daniel ini? Daniel Prawira kelas berapa itu? 9 apa itu? 9A. Daniel mana ini? Kan suara saya? Dengar, Pak. Ya. Gimana kabarnya Daniel? Sehat semua? Baik, Pak. Sehat selalu. Keluarga sehat ya? Ya wis. Iya, Pak. Daniel tetap daring. Masa depan kamu ada di tangan kamu sendiri sayang ya. Karenanya saya minta betul pada kamu semuanya ya, terutama kelas 9A, B, C ini, tegakkan kedisiplinan, kejujuran dan tanggung jawab. Mudah-mudahan dengan moto Satria, spend the time, kalian semua sukses menuju cita-cita yang gemilang. Terima kasih Daniel. Mudah-mudahan sukses semuanya. Coba saya sapa Rehan Gibran kelas 9B ya. Dan Gibran mana? Dengar suara saya? Rehan Gibran. Mana ini? Rehan Gibran, dengar suara Pak Didi? Dengar. Oke. Kamu mana rumahnya sayang? Nama, Pak? Rehan? Ya, Pak. Mana rumahnya? Di Gunung Betung, Pak. Tuh. Mana wajahnya ini? Mana wajahnya? Rehan Gibran ini. Nah, muncul sana. Masa Rehan Gibran perempuan itu? Oh iya, laki-laki. Oke, Rehan Gibran, salam ke orang tua. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Awas, selalu daring. Akan saya pantau betul anak-anak kelas 9 yang daring seperti itu ya. Coba Zaki kelas 9B. Ada Zaki, dengar suara Pak Didi. Lengkapnya adalah Ananda siapa? Coba saya panggil Khairatul Wafa. Kelas berapa itu? 9A ya? 9A atau iya. Coba 9C. Saya ingin dengar Sabrina Diarista. Mana Sabrina Diarista ini? Sabrina Diarista. Dengar suara saya, Nana Sabrina? Dengar. Oke, terima kasih sayang. Kamu mana namanya? Sabrina, mana rumahnya? Di foto. Oh, di foto. Ya wes. Bagus sayangnya. Sinyal yang bagus, mudah-mudahan tetap sehat sayang. Tolong kalian betul-betul untuk belajar terus ya, daring. Jangan sampai tidak daring loh ya. Karena kehadiran kamu akan terhitung di sana. Terima kasih Sabrina. Salam ke orang tuanya ya. Saya panggil lagi Roy Jovan Ardiansa. Mana Anda Roy Jovan Ardiansa ini? Anda Roy, dengar suara Pak Didi. Anda Roy? Pak. Ya, kamu dari mana sayang? Daringnya? Gunung Betung.
Gunung Betung. Oke, terima kasih sayang ya. Tetap koneksi daring. Awas, jangan sampai ndak daring sayang ya. Ya, Ya. jangan sampai putus asa. Ya, cita-cita kamu menunggu di depan kamu sayang. Raih dengan prestasi, raih dengan kemauan, raih dengan itikat yang bagus dan ikhlas untuk meraihnya. Semua guru akan berdoa anak-anak untuk kamu semuanya. Mudah-mudahan sukses semuanya ya. Terima kasih Roy ya. Coba saya sapa kembali Ananda Muhammad Bagas Oksa. Putra. Lan itu ya. Coba Muhammad Bagas ada yang coba dengar suara Pak Didi. Dengar, Pak. Dengar ya. Oke, bagus sayang. Ingat daring terus selalu ya, jangan sampai lupa belajar, raih cita-citamu sayang ya. Coba saya bantu Muhammad Failmi. Muhammad Failmi. 9B. Dengar suara saya. Ananda Failmi. Ananda Failmi, dengar suara saya? Coba nyalakan mic-nya sayang. Ini belum nyala mic-nya ini. Ananda Failmi. Ya. Oke, Pak. Anak-anak yang saya banggakan akan saya sambung pada berikutnya anak-anak ya. Mudah-mudahan semuanya dalam sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan salam ke orang tua semuanya ya. Terima kasih anak-anak. Kita akan sambung pada event apel berikutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Daning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini kelas 9A, B, dan C sudah terlaksana dengan lancar. Harapan kami Bapak Ibu guru di sini, semua yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi diperhatikan dan lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang paling utama yang sudah disampaikan tadi, kalian tetap menjaga diri dan keluarga dari virus corona. Kemudian tetap belajar daring, tetap semangat. Kuota yang sudah kalian terima dari Kementerian Pendidikan bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran, baik Zoom meeting maupun mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Kalau yang belum mendapatkan itu, mungkin ada beberapa trik yang bisa digunakan. Misalnya membuka bintang 363 pagar, dicari di situ. Sepertinya ada yang bisa istilahnya itu membuka jalan supaya kalian mendapatkan kuota itu. Kemudian tetap berbakti kepada orang tua di rumah, karena kalian sekarang lebih banyak sama orang tua. Lakukan hal-hal yang sudah diminta oleh orang tua untuk misalnya kalian harus membantu orang tua di rumah. Itu adalah hal yang bisa membawa kalian ke tahap selanjutnya, karena permintaan dari orang tua atau suruhan orang tua itu merupakan kegiatan belajar kita untuk bekal hidup di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin begitu saja. Yang terakhir, ini yang sudah hadir di kegiatan apel virtual kita, kelas 9A dari 29 yang hadir 28, satu orang yang tidak hadir, mungkin Halim, ya, Halim, yang dekat dengan Halim, tolong diajak. Mungkin Amanda Putri bisa mengajak Halim untuk tetap belajar, atau teman-teman yang lainnya, ya. Kelas 9B dari 28 orang yang hadir 18 orang, 10 orang yang tidak ada, ya. 9C 28 yang hadir 19 kurang 9 orang. Jadi diberitahu teman-temannya supaya tetap belajar dengan baik. Ya.
Dari kegiatan kita ini tadi yang hadir adalah 65 ditambah 9 orang di sini. Kita sudah bertemu hari ini dengan baik. Jangan lupa salam kepada orang tua kalian dari Bapak Ibu guru yang di sini. Tetap semangat, tetap sehat ya, dan jangan lupa bahagia supaya kita lebih sehat lagi. Bahagia itu menyebabkan imunitas tubuh kita meningkat. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.